Podcast episode kali ini ket sorry sepurane ngomong bulet. Halo, assalamualaikum. Kali ini episode podcast Miss Media Inspirasi Siswa Spenpora bersama saya Sofi Dwi. Kita kedatangan salah satu guru yang akan purna tugas pada 1 Februari mendatang, yaitu Ibu Sri Ari Andriani MSI. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ya berkenalan dengan salah satu guru kita. Halo Bu Ari. Halo Mbak Bagaimana Sofi. kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat sekali. Alhamdulillah. Bu Ari, Ya. mulai 1 Februari besok Bu Ari sudah purna tugas. Iya, purna tugas. Alhamdulillah sudah lulus. Sudah lulus ya benar. Iya, mengemban Sudah. tugas negara. Ya, sudah tidak mengajar lagi ya Bu ya di Iya, SMP. sudah alhamdulillah. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Sangat senang sekali. Ya, alhamdulillah selama saya ngajar 37 tahun 2 bulan. 7 tahun, wow, lama sekali ya itu Bu. Iya. Perasaannya ketika akan meninggalkan sekolah kita tercinta, ini bagaimana? Ada rasa akan kehilangan atau bahagia atau bagaimana Bu? Iya, Yang ada di tentunya ada rasa kehilangan. Kehilangan yang biasanya tiap pagi saya harus berangkat mengajar untuk anak-anak. Nah, mulai 1 Februari nanti saya sudah harus konsen untuk di rumah bersama keluarga. Tentunya bersama keluarga Iya. ya Bu. Tentu ini tadi kita waktu setelah upacara kan kita ada sambutan dari anak-anak yang begitu antusias, bahkan ada yang meneteskan air matanya ya Bu. Iya. Bagaimana perasaannya tadi saya lihat Bu Ari, wah Bu Ari kok rasanya haru, menangis, apalagi anak-anak juga menyanyikan lagu perpisahan. Iya. Gimana ya? Selama ini mengajarkan sudah lama sekali untuk meninggalkan sekolah, terutama anak-anak, untuk para bapak ibu guru, karyawan yang sudah sangat dekat sekali dengan kita-kita, ya. Jadi untuk meninggalkan itu kesannya sangat ya luar biasa di hati saya, tidak akan pernah tergantikan. Iya, tentunya ada rasa kehilangan ya Iya, Bu, apalagi ada yang hilang. Bu Ari ini memiliki bestie ya Bu ya Iya. di sekolah. Iya, bestie saya Itu ini yang saya kemana-mana masih selalu tinggal. berdua, Iya. beli makan, beli minum dan lain-lain ke mall gitu ya Bu, Iya. jalan-jalan. Iya, tentunya gimana? Itu yang masih ada yang tertinggal di hati saya yang Iya, tidak bisa saya pungkiri ya. Kalau seandainya bisa diputar waktu, iya. saya ingin pensiun bersama dia. Ya, bagaimana? Sudah lama sekali untuk bersahabat dengan Ibu Rita Ani. Ya. Di sekolah. Iya, kita saling menjaga, saling mengingatkan kalau kita ada yang salah. Kalau pada waktu ada acara apa gitu selalu kita bersama. Iya. Itu yang membuat Untuk tidak bisa. Untuk Ibu Rita sendiri nanti mungkin suasananya juga berbeda mulai 1 Februari besok ya Iya. Bu ya tentunya. Iya. Bu Ari ngomong-ngomong kemarin habis ulang tahun ya Bu ya. Iya. Selamat ulang tahun ya Bu. Oh, terima kasih banyak. Di usia yang ke 60 tahun. Sweet. Iya. Yang sweet manis ya 60 Bu tahun kayak Bu sekali. Ari. Iya. Selamat ulang tahun, semoga Bu Ari mendapatkan kelimpahan rezeki yang Amin. banyak, kemudian Amin. kebahagiaan yang lebih, Amin. yang digantikan oleh Tuhan Amin. Terima kasih. selama di rumah. Iya. Oh ya, Bu Ari tadi sempat mengucapkan 37 tahun mengajar. 2 bulan. Iya, mengajarnya. Wow, itu mulai sejak kapan Bu Ari berkecimpung di dunia pendidikan Bu?
Awalnya saya kuliah D2. D2. Nah ya, D2, langsung setelah lulus D2 saya diangkat menjadi pegawai negeri. Waktu itu tanpa tes juga tanpa tes langsung diangkat. Saya ditempatkan di tahun 85, ya. 85 di SMP Negeri Kebumas 1 Gresik. Kebumas 1 Gresik. Iya. Berarti sebelum di SMP Negeri 4, Bu Ari sempat mengajar di SMP Negeri 1 Kebumas. Diangkat di sana. Gresik. Pengangkatan pertama Pengangkatan pegawai pertama negeri. ya selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Setelah itu saya mutasi untuk mengikuti suami. Di Surabaya saya diangkat, dipindahkan ke SMP Negeri 4 Surabaya pada tahun 1985. 89. Oh, 89. 89. Wow. 89. Saya belum lahir, Bu Ari. Iya, sampai sekarang Bu Ari ini. guru yang sangat senior bagi saya. Karena saya di sini paling kecil ya, Bu. 89 sampai 2023. 2023. Berarti 34 tahunan ya, Bu. Iya, di SMP Negeri 4. Oh, iya ya. Bu Ari berkecimpung di dunia pendidikan itu kemauan Bu Ari sendiri atau mungkin ada faktor lain yang kamu harus jadi guru, mungkin kayak gitu dari orang tua atau iya, keinginan sebetulnya orang tua? dulu keinginan saya itu tidak ingin menjadi guru sebetulnya. Iya, jadi apa Bu Ari? Kepinginnya jadi pegawai negeri biasa, PNS biasa di kantor-kantor. Tapi ternyata setelah saya mendalami kemauan orang tua untuk menjadi guru. Jadi saya meluruskan meneruskan keinginan orang tua untuk menjadi guru. Seorang guru. Ternyata luar biasa. Jadi seorang guru itu pengalaman yang tidak disangka. Iya. Bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan siswa-siswi yang lucu-lucu ya Bu, ya tentunya. Sangat luar biasa. Ngulik ke belakang lagi Bu. Ini Bu Ari kuliah di universitas itu ambil jurusan apa Bu? Saya ambil setelah lulus D2, itu saya melanjutkan S1-nya di Universitas PGRI. IKIP yang sekarang jadi Adibuana. Oh iya. Ya, itu saya ambil jurusan PKK waktu itu. PKK. Iya. PKK lanjut ke Tata Boga. Tata Boga ya, memang satu ini ya Bu. Satu rumpun lingkup. Tata Boga, kecantikan. Iya. Sama Tata Geraha, Tata Busana. Iya itu. Yang sekarang fokus ke Tata Boga. Tata Boganya berarti lebih ke membuat makanan ya Bu? Olahan makanan dan lain-lain. Dan sebagainya. Oh, pantasan Bu Ari sekarang jadi guru prakarya di SMP Negeri 4. Kemudian lanjut sekolah S2 di Wijaya Putra. Universitas Wijaya Putra. Di Wijaya Putra. Iya, di sana mengambil administrasi publik. Administrasi publik. Iya, administrasi publik. Di waktu itu kampusnya masih di Gunung Sari. Oh, berarti Bu Ari itu ini ya Bu, selama setelah lulus S1 pengangkatan PNS di Kebumas 4 tahun, kemudian lanjut kuliah di Adibuana gitu Bu. Ya. S2 kemudian langsung berkecimpung di SMP Negeri 4. Langsung mengajar di SMP Negeri 4. Iya, hingga sekarang. Pengalamannya dari 2 sekolah Bu, beda kota, Gresik sama Surabaya. Kebumas 1. Luar biasa. Tentunya lebih maju di Surabaya. Iya, kebetulan waktu itu di daerah Gresik sana masih lama, sekolahnya masih di atas gunung. Iya, di atas gunung. Jadi kalau sudah jam 3 itu sudah bau amoniak karena dekat petrokimia. Pabrik di sekitarnya. Begitu saya hijrah ke Surabaya, luar biasa. Perubahannya sangat berbeda sekali. Ya, baik teman,
Baik maupun luar. siswanya. Oh, jadi beda kultur, Iya, beda betulnya. habit juga gitu. Iya. Kalau awal masuk SMP 4 Bu, bagaimana perasaannya waktu itu, terus apa namanya, awal ngajar, awal bertemu dengan teman-teman, bahkan awal bertemu dengan siswa-siswinya? Waktu tahun 89 saya di sini, waktu pertama kali ngajar luar biasa ya, baik gurunya, siswanya itu sangat ya dibilang aktif sekali. Tidak ada yang tidak misalnya untuk malas mengajar, dan anak-anaknya sangat luar biasa pinter-pinternya. Luar biasa Iya, pintar-pintarnya, karena waktu memang itu. sudah terkenal ya Bu ya, sekolah Iya, di tengah waktu tahun itu. kota. Kota. Kemudian Bu, selama mengajar di SMP 4 itu apa sih lika-liku? Mungkin ada apa ya, ada lika-likunya gitu kan Bu. Selama 34 tahun kan pasti ada asam manis pahitnya. Nah, Iya. mungkin bisa diceritakan. Begini, saya sudah mengalami beberapa kepala sekolah. Pergantian ya, Berapa periode ya Bu? periode banyak sekali, mulai satu Pak Tohirin, Pak Suko, banyak sekali, saya sampai lupa. Sampai lupa. Yang itu terakhir sama Pak Keli Oh ini ya, ya, sampai. sampai terakhir ini banyak sekali. Jadi pengalaman saya itu sebagai guru prakarya di SMP Negeri 4 Surabaya tidak hanya mengajar, tapi untuk pelajaran yang lain itu ada, misalnya membina untuk kalau kita ada lomba dari tunas hijau yel-yel. Iya. Nah, Oh ya, Bu Ari. itu kita berkiprah di sana dengan harus disiplin dengan anak-anak supaya menjadi juara. Itu guru kita kompak sekali, semuanya saling membantu. Ya, saya sangat terima kasih untuk teman-teman yang sudah oke-oke waktu itu. Iya. Sempat apa namanya juara ya Bu ya Iya, waktu itu iya. ya. Juara berapa Bu? Satu. Juara satu. Juara satu, juara dua. Yel-yel pada tahun itu ya Bu. Tahunnya lupa saya. Iya. Juara 8. Juara 8. Nah, itu waktu itu saya pegang ketua ini di Ketua apa itu Eko School. Eko School-nya, Iya, ketua Eko di SMP Negeri 4-nya itu ya Bu. Iya, waktu itu. Itu bagaimana Bu caranya? Itu saya juga kan kemarin baru ya Bu Iya, ya, saya iya. baru juga berkecimpung di Yel-Yel. Itu memang luar biasa, mulai dari mengatur anggaran, kemudian mengatur siswanya yang super seperti itu kan banyak banget apa namanya siswanya, terus harus mengompakkan, belum lagi alat musiknya dan lain-lain, belum lagi kostumnya. Nah, untuk kostum itu sendiri waktu itu tahun-tahun yang lalu itu kan saya melihat sudah bagus gitu, dan sempat ada, kalau saya lihat itu base kostum ya Bu. Iya, base kostumnya. Itu terinspirasi dari mana Bu? Ini ada salah satu teman ya gini. Kita buat ranjau-ranjau aja supaya tidak ada yang mengembari dari grup yang lain. Supaya lain dari yang Dari yang lain. Jadi kita akan pada waktu pembelajaran saya, jadi setiap kelas itu saya suruh membuat kelompok-kelompok, bahannya dari sekolah, saya yang mencontoh, membuat merangkai-merangkai, pas tepat pada waktunya itu baju itu jadi. Jadi ya yang warna biru ya Bu ya? Hijau sama biru. Oh hijau yang dari apa jaring. itu ya? Jaring. Jaring. Oh, iya. Luar biasa itu. Juara satu waktu itu. Iya. Ya, Bu ya. Iya. Keren memang Bu itu. Iya. Terus mengatur anak-anaknya gitu? Mengaturnya anak-anak waktu itu, anak sebelum pandemi kan lewat, sangat gampang sekali diatur anak-anak itu. Yeah. Jadi apa ya, masih santunnya sangat sekali sama anak-anak itu semuanya. Kompak, kalau disuruh apa latihan, mereka itu tidak banyak tingkah ngomong, karena apa? Setelah saya memberi arahan, anak-anak saya suruh duduk masing-masing di tempatnya. Tidak boleh jalan-jalan kemana-mana sebelum ada perintah untuk bubar. Itu yang membuat disiplin mereka. Dan Bapak Ibu guru kompak sekali untuk membantu itunya. Oh iya, memang
perlu pendisiplinan ya Bu Iya, ya. iya. Karena memang saya juga Pengalaman. terjun itu rasanya itu wow. Iya. Seperti ini beberapa hanya 2-3 guruan yang mengatur, jadi yang satu begini, yang satu begitu, belum lagi untuk Bu, sambung lirik itu Bu. Yo, Cara ya membuat lirik. liriknya. Nah, itu yang Ya, paling liriknya susah paling itu. susah. Kemarin waktu membuat lirik itu saya florkan ke anak-anak. Ke anak-anak Ya, sendiri. jadi terus mereka bergabung, digabung-gabungkan, terus membuat arrangemennya itu mencari musik yang terkini. Terkini. Ya, up to terkini. Ya, itu baru nyambung akhirnya jadi sebuah date lagu. lagu. Ya. Jadi dibuat liriknya yang harus sesuai dengan ininya sesuai Temanya. dengan temanya. Temanya. Kemudian dinyanyikan dalam lagu yang kekinian dengan musik yang kekinian. kekinian. Tuh, iya, memang sangat luar biasa. Saya kalau melihat SES-nya SMP 4 dari beberapa tahun ke belakang itu, wow, kok bisa ya sampai merebut juara. Kemarin juga alhamdulillah kita juga dapat juara, meskipun juara harapan 2, tapi itu tidak menyurutkan semangatnya anak-anak dan Bapak Ibu guru yang sudah bekerja keras ya Bu ya. Iya. Itu yang sukanya. Ada lain Bu, mungkin suka duka selain dukanya itu gini. Saya itu mengajar prakarya. Beberapa pergantian kepala sekolah, tempat saya untuk praktek itu selalu dipindah-pindah dari bawah ke atas, diturunkan kembali ke atas. Itu yang susah. Susahnya apa? Mengatur untuk perabotnya. Perabotannya banyak ya. Perabotnya banyak sekali kan untuk prakarya itu. Perabotnya sangat luar biasa untuk menatanya kembali. Jadi setiap momen itu saya rasanya sedih ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak akan ada perubahan kembali untuk guru yang baru ini nanti untuk bisa memajukan lebih maju lagi untuk masa depan SMP Negeri 4. Iya. Betul. Iya, itu tadi dukanya. Iya, duka. Karena memang kita terbatas tempat ya Bu ya, iya, mungkin ya, karena menyesuaikan pembangunan. Iya, lahannya juga enggak begitu luas kan SMP Negeri 4. Karena habis dibangun jadi harus dipindahkan ke sini. Diputer-puter lagi. Harus dikembalikan lagi. Nah, itu yang paling susah. Itu kalau yang prakarya itu apa aja Bu yang diajarkan ke siswa? Oh, saya sempat melihat itu ada di belakang sana itu ada peralatan jahit, mesin jahit, terus ada canting, peralatan itu. Sebelum menjadi prakarya, dulu kan keterampilan. Keterampilan itu ada pilihan. Mulok ya Bu ya kalau. Mulok. Ada pilihan. Jadi satu siswa itu harus memilih salah satu. Jadi 4 itu tata boga, ya, tata busana, tata boga, busana, TIK, pembukuan. Sama pembukuan. Jadi ada 4 itu. Ya, jadi anak suruh memilih bakatnya yang mana. Jadi masing-masing itu setelah jamnya itu dia mencari kelasnya masing-masing. Oh, iya. Berarti seperti kelas peminatan gitu ya? Iya, kelas peminatan. Itu tahun berapa itu Bu? Itu sekitar tahun 90-an. 90. Iya. Sekitar 90-an. Masih kurikulum KTSP ya Bu? Iya, KTSP. Betul. KTSP bahkan kemarin sempat kan ada untuk membuat olahan. Yang siswanya suruh menjual di lingkungan sekolah, bahkan ditawarkan ke tetangga sebelah ya. Contohnya misalnya kalau kita lagi panen lele, hasil olahannya ya bisa dijual di pameran. Oh iya. Itu kan. Dulu saya waktu pertama kali masuk sini tuh pernah ada nugget lele ya Bu? Iya, nugget lele, pentol lele. Nah itu saya abon juga kaget lele. kok lele gitu. Iya, kerupuk lele. Hasil budidayanya. Iya, hasil
Dengan berjalannya waktu ganti lagi kurikulum. Iya, kurikulum Nah, 2013 ya Bu. Iya 2013. Nah itu yang membuat Yang perubahan dan ya perubahan. perubahan di sini, dan banyak yang kebetulan banyak yang guru dimutasi waktu itu. Iya. Jadi perubahannya sangat besar sekali itu untuk SMP Negeri 4 yang tadinya sudah maju, akhirnya kita membangun suasana baru kembali karena kedatangan guru yang baru Guru lagi. yang baru. Iya, Sumber itu. daya manusianya Sumber yang daya, baru. iya itu. Tentunya harus harus beradaptasi lagi. Iya, beradaptasi. Plus adanya teknologi juga Iya, yang iya. mulai setelah pandemi ya Bu ya. Iya, mulai. nah. Karena pandemi jebier. Ya, nah Udah itu wis, yang membuatnya yang vakum membuat semuanya. iya, Ini tidak sekarang boleh, itu tidak bolehnya. serba internet, Iya. serba harus Zoom, harus ini gitu ya. Iya, itulah Bu Sofi. Tapi kan sekarang karena ada kita kan sudah memakai gadget ya Bu ya. Iya. Setiap siswa kan sudah tentunya kan sudah pasti informasi itu kan mudah digapai oleh Betul, siswa. betul Bu Sofi. Jadi untuk ngajar lebih enak sekali. Lebih enak. Kalau seandainya waktu dulu kalau kita membuat resep harus menulis dulu di papan tulis. Iya. Sekarang Tidak anak-anak ada inspirasi. iya, untuk Sekarang yang aneh-aneh. tinggal buka aja, Google, dia buka mencari Google, yang sesuai sudah dengan muncul tugasnya. dengan yang diinginkan. Iya, Bu Sofi. Oke. Iya. Tuh, itu kesan Pengalaman, kesan. pahit manisnya yang ada di SMP Negeri 4 4 Surabaya. itu. Pengalaman yang paling menarik selama mengajar di SMP 4 apa Bu? Yang paling menarik Yang menurut Bu Ari? Yang paling menarik ini kalau pada waktu praktek itu. Praktek. Anaknya kalau waktu praktek itu anaknya disiplin, memakai celmek semuanya serba wow, peralatannya itu menarik bagi saya, dan suatu kebanggaan dari guru prakarya kalau siswanya bisa berhasil untuk mempraktekkan yang telah sesuai yang telah diajarkan. Oh, diajarkan. Iya, itu bangga itu sekali. Waktu praktek itu harus sesuai dengan ini ya Bu, sesuai dengan kelompoknya, ini tema ini gitu. Iya. Kemudian disajikan gitu ya Bu. Ya. Biasanya kan satu kelas ujian praktek bukan Bu? Waktu itu ada ujian praktek, ada yang praktek kelas. Praktek kelas. Iya, berarti, praktek kelas. Seperti kayak mendesain meja, Ya, kemudian piring sesuai gitu ya, dengan kayak di temanya. resto-resto gitu. Iya, waktu itu. Okay. Itu kesannya. Bu Ari kenapa kok ngambil jurusan tata boga Bu? Gini, saya itu dulu itu cari begini, apa ya, kuliah yang jarang diminati untuk kalangan. Akhirnya saya pengen ambil jurusan PKK lah, paling banyak yang tidak diminati. Tidak diminati. Iya. Kenapa kok mengambil yang tidak diminati Bu? Kalau peluang masuknya gampang. Gitu, lebih membaca gampang. situasi Bu. Iya, peluangnya gampang, terus gampang kita ajarkan di sekolah, dan mungkin anak senang kalau diajar prakarya mesti menunggu. Iya. Itu Karena Sofi yang ilmu yang bisa diterapkan keseharian di seharian. rumah. Iya, Mungkin gitu. secara teori dapat, praktek juga dapat. Plus biasanya anak-anak itu kalau di rumah itu kalau di dapur itu, Dek, tolong ambilkan jahe. Tolong ambilkan kencur. Nggak bisa membedakan bukan orang siswa-siswa zaman sekarang itu mana yang jahe, mana yang kencur. Nah, itu kan itu ilmu dasar ya, Bu. Dasar. Ilmu dasar mengenal bumbu dapur. Bumbu dapur. Iya, bumbu dapur kan ada 2, ya. Bumbu dapur yang pokok dengan bumbu dapur yang tambahan. Itu yang tambahan itu yang apa, Bu? Yang tambahan itu misalnya garnisnya. Oh, garnis. Seperti apa? Seperti apa, Bu? Tomat. Oh, tomat. Seledri. Biasa. Garnisnya. Masya Allah. Iya. Jadi yang dasar itu yang
toga, Ya untuk bumbu dapurnya, bumbu dapur utama, yang bawang merah, bawang putih gitu bukan? ya yang pokoknya ya yang Sama jahe, laos, kencur itu anak-anak biar tahu. gitu. Iya iya, itu juga ilmu Bu. Saya dulu juga waktu SMP itu dapat ilmu yaitu tadi cara apa membandingkan mana sih yang jahe, mana sih yang kencur gitu. Jadi oh baru tahu karena pelajaran prakarya, karena Iya, sebelumnya tidak pernah ke tahu dapur, tidak bisa iya. Biar masak. anak tahu. Iya. Iya, benar-benar Bu. Baik, baik Bu Ari. Kalau selama ini saya melihat sosok Bu Ari, itu bagi saya Bu Ari itu punya vibes positif gitu loh Bu. Kalau ini versi Iya. saya ya Bu ya. Mungkin selama ini Bu Ari sama saya itu nggak terlalu dekat karena apa? Saya juga punya kesibukan tapi di satu sisi saya itu terinspirasi dari Bu Ari. Salah satunya gini Bu, kalau saya perhatikan Bu Ari itu punya seperti hukum law attraction gitu loh Bu, Ya. menarik hal positif untuk semua orang, memberikan eh, energi positif buat semua orang, dan itu kerasa banget Bu sama saya gitu. Apa sih Bu yang melandasi hal-hal positif seperti ke siswa itu Bu Ari itu perhatiannya itu lebih gitu. Saya lihat kok Bu Ari ini apa sama anak-anak itu deket banget gitu. Terus anak-anak itu selalu ke Bu Ari gitu, mencari sosoknya Bu Ari gitu. Kenapa Bu Ari itu sampai sedemikian hingga gitu, dan apa sih landasan Bu Ari itu? Begini Bu Sofi, sebetulnya saya itu orangnya gimana ya, nggak bisaan gitu, nggak bisaan ya. Jadi ada siswa, misalnya murid ya, yang kalau paginya dia berangkat sekolah tidak disiapkan bekal untuk orang tuanya, bagaimana dia belajar dengan baik dalam perut yang lapar. Iya. Makanya saya itu setiap pagi ingin membawakan ya sedikit sarapan untuk dia, berbagi ya, supaya dia bisa belajar dengan baik dengan perut terisi tadi. Nah itu tadi, kalau untuk teman-teman sih ya pagi mungkin belum sarapan, bisa kalau ada bawa kue biasanya ya, selalu diberi iya, kue gitu. pengen bagi-bagi aja ya, itu aja. Ya. Saya pinginnya ya gimana itu untuk teman-teman. Itu caranya Bu Ari buat tahu gitu. Kan kita kelasnya banyak ya Bu Iya, ya. iya. Dari kelas saya juga tahu kelasnya Bu Ari itu sangat banyak Iya, gitu. sangat banyak. Terus sekali. di tiap kelas itu kan pasti juga ada Iya. siswa yang kurang beruntung gitu kan. Maksudnya dalam hal ekonomi keluarganya, dalam perhatian orang tua juga. Nah, cara Bu Ari buat kok tahu si anak ini maksudnya kurang perhatian, kok tahu sih, dan Bu Ari itu rata gitu Bu. Cara mendekatinya itu Begini, yang saya tahu itu memang info dari wali kelas. dari wali kelas. Ya, mereka sering tidak masuk, mereka sering sakit, apa gitu. Info-info itu yang membuat saya akhirnya itu punya ide, pengen melakukan sesuatu untuk mereka. Menelisik kenapa sih anak ini seperti itu, ini. Iya. Kemudian Bahkan sama Bu Ari, iya, bahkan saya mau purna ini aja juga masih kepikiran gimana untuk selanjutnya. iya, karena Anak-anak banyak banget yang anak-anak itu mudah-mudahan ada Bapak Ibu guru yang terinspirasi untuk melanjutkan seperti itu. Ya, itu aja Bu Sofi yang membuat saya ini tadi, yang masih ada yang tertinggal itu tadi. Masih ada yang tertinggal salah satu Untuk siswa itu siswa tadi. yang kurang kasih sayang kasih ya, sayang ya, kurang dari itu orang tua. Kadang kan gini Bu, kadang siswa itu kan apa namanya dalam satu kelas itu kan ada yang iri gitu ya. Iya. Kenapa sih kok
Bu Ari ini kok selalu ngasihi kamu, ada nggak Bu? Kadang Kadang ada yang seperti itu, ada iri gitu seperti kan? iya, ada seperti itu. Terus mereka saya panggil, kamu mau tiap pagi saya enggak Bu, saya sudah dibawai bekal orang tua saya. Kalau mau besok Mbak Ari bawakan, gitu Bu Sofi. Jadi mereka biar mengerti kenapa saya selalu memberi mereka, karena mereka itu kurang beruntung dalam kehidupannya. Orang tuanya tidak sempat memberi makan untuk sarapan paginya karena ya berbagai macam hal lah. Iya, Itu betul. seperti itu Bu Sofi yang Iya, itu salah satu yang membuat saya wow, Bu Ari ini ternyata diam-diam itu vibes positifnya itu banyak sekali gitu. Gitu ya, Bu. Amin. Itu harapan Bu? Harapan di usia di usia yang 60 tahun. Iya. Itu apa, Bu? Harapannya saya pengen ini mengabdi. Iya, mengabdi. Saya sudah mengabdi di sekolah ini kan 37 tahun, 2 bulan ya. Setelah purna saya ingin mengabdi kepada keluarga, terutama kepada suami. Iya. Memang sebenarnya juga sudah lebih saya dalami lagi, kebetulan suami lagi sakit. Untuk memberi semangat supaya dia untuk pulih kembali. Nah, itu Support tugas system. saya untuk selanjutnya. Biar vibes positifnya merata ya Bu, Iya, nggak hanya di ya, sekolah itu tapi tadi. juga di rumah bersama Nah, keluarga. pengen ibadah yang lebih dalam lagi. Ya, Beribadah, fokus, ya lebih memperbaiki iya, segala. itu tadi Bu Sambil Sofi. menikmati masa purna sama dan cucu ya Bu. sama cucu dan iya, sama keluarga. iya, itu Bu Sofi. Iya. Terus ada lagi masih yang tertinggal di sini Bu Sofi. Iya. Sahabat saya Bu Rita Ani, ayo semangat. Oh iya ya, benar Bu. Ya semangat, walaupun saya tidak ada harus tetap semangat ya. Nah, semangat, Bu Rita. Saya minta teman-teman untuk saling menjaga karena beliaunya kan sudah tahu ya seperti apa Bu Rita Ani itu. Dia sangat saya anggap sebagai adik saya, saudara. Karena ya saudara bisa gimana kalau ada sedih, senang, saya selalu bercerita dengan dia. Suka ada. Iya, terasa sekali mau meninggalkan itu. Rasanya air mata itu ingin menetes, saya tidak ingin memperlihatkan kepada dia. Iya. Sudah sangat terlihat sekali Bu. Iya. Auranya juga sudah begitu beda gitu. Maksudnya itu kayak ada rasa gelo gitu rasanya. Iya. Terus kayak ada semangatnya kurang gitu. Iya. Terus, mungkin ya merasakan gitu. Iya, merasakan juga karena memang sudah lama kita bersahabat ya. Kemana-mana selalu berdua, walaupun dipisahkan tetap gandeng juga. Itu yang membuat berkesan. Nah, pesan untuk ini teman-teman yang masih muda, ya betul Bu. Yang masih ayo semangat untuk bekerja. Ya. Kita saling mengingatkan, tidak ada rasa yang bersalah. Ya. Jadi biar untuk kemajuan SMP Negeri 4 ini biar jelas mau dibawa kemana. Bisa meraih sukses. Beberapa tahun yang lalu kan pernah SMP 4 pernah terkenal seperti SMP Negeri 1 dulu. Iya, itu. Karena partner kerja yang solid, solid dan kekeluargaan itu sih Bu ya. Kuncinya di sana memang. Lebih utamanya di situ. Iya, kita saling mengerti. Kalau diingatkan tidak ada rasa marah. Nah, itu. Untuk teman-teman guru-guru yang masih muda, ayo dibangun. Bawalah SMP Negeri 4 ini setinggi langit. Pasti Bu. Pasti nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk
menyolidkan tim untuk memajukan SMP Negeri 4 ke menjadi sekolah yang sang juara. Baik Bu Ari, kali ini kita ada surprise dari tim Creative Studio. Iya. Apa Bu Sofi? Pak Femin. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Itu dibaca Bu Ari. Selamat ulang tahun Bu Ari. Monggo dibaca. Terima kasih. Dipakai mic pakai. Oke. Terima kasih untuk cinta dan kesabaran selama ini di SMP Negeri 4 Surabaya. Terima kasih banyak. Sukses untuk kalian supaya apa yang kamu inginkan menjadi cita-cita yang kamu banggakan. Amin. Sukses ya anak-anakku. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, itu bukan endorse ya. Oke. Ya, itu tadi surprise kecil-kecilan dari tim untuk Bu Ari karena di usianya Bu Ari yang mendekati purna ini ya Bu ya, karena Iya. kan kita habis ini berpisah sudah. Iya, berpisahnya Iya, mentara, berpisah tapi sementara. selalu di hati. Perpisahan bukan Ya, akhir dari segalanya. dari segalanya. Baik Bu Ari, untuk selanjutnya apa sih pesan dan kesan untuk Spenfora? Kesan dan kesan untuk Spenfora, bawalah SMP Negeri 4 ini setinggi langit, ya, junjunglah ya, akan menjadi yang nomor 1 di SMP negeri yang lain. Amin. Nah ya, sukses selalu Sukses untuk selalu. Spenfora. Oke? Oke, Ya. kalau untuk yang lainnya Bu, untuk siswa SMP Negeri 4 Surabaya. Untuk siswa SMP Pesan Negeri untuk Mas, untuk siswanya, siswa. ya semoga kalian semua menjadi anak-anak yang pandai, hebat, ya, untuk nusa dan bangsa, kedua orang tua, untuk dibanggakan, Untuk ya, membanggakan kedua orang tua. Dan kamu kalau sudah sukses, 10 tahun lagi kamu akan kembali SMP Negeri 4, akan menjadi orang yang hebat. Amin, Ya, amin. ya. Oke. Baik, ya itu memang vibes dari Bu Ari itu dapat banget ya. Salah satunya itu karena memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai masa kini. Jadi meski ada yang salah, nggak usah takut salah gitu ya Bu ya. Karena Oke. dari masa kini kita bisa menyarankan untuk memusatkan energi kita pada bagaimana cara menyempurnakan kesalahan-kesalahan untuk menjadi Yang terbaik. pribadi yang baik, untuk membawa semua hal yang positif tentunya menjadi ayo bersama-sama kita Cerah. untuk masa depan yang lebih cerah. Begitu. Baik, sampai di sini Bu Ari sudah tidak ada yang ingin disampaikan mungkin. Cukup, Sudah? ya. Terima kasih. Sampai di sini episode podcast kita kali ini bersama Ibu Ari, Bu Sri Ari Andriani, guru SMP Negeri 4 Surabaya, mata pelajaran prakarya ya Bu ya. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye bye.